Nah, ads ini juga sebenarnya butuh kerja keras juga ya, karena di ads ini ada konten, teman-teman. Dibagi, itu hasil yang didapat itu 281. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang cara menghitung iklan TikTok ya. TikTok ini baru naik daun ya teman-teman. Nah, ini TikTok itu banyak banget caranya ya teman-teman. Ada yang pakai affiliates ya, teman-teman sebagai affiliate ya. Kedua, teman-teman pakai ads ya teman-teman. Nah, jadi ini khusus seller ya teman-teman ya. Ini khusus seller. Seller ya teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman. Nah, saya akan membahas tentang TikTokers. Ya, TikTokers. Jadi dari sisi seller ya teman-teman. Ya, dari sisi seller. Jadi platform-platform yang lain itu lumayan bertumbangan. Ini TikTok menggeliat ya teman-teman. Karena mungkin dia masih punya uang atau uangnya masih dibakar ya. Jadi dia punya budget iklan. Budget iklan ya. Budget iklan TikTok ya. Nah, jadi dia punya punya uang TikTok ya dengan gratis ongkir ya. Gratis ongkir. Sebenarnya orang Indonesia tuh seneng sekali dengan gratis ongkir ya teman-teman. Nah, saya melihat dari saya bahas dari sisi seller ya, karena saya juga seller gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan affiliate ya dengan komisi. Di sini tuh komisi ya, komisi. Jadi komisi yang diterapkan di affiliate ya, kita nge-affiliate orang itu sekitar 10% biasanya. Teman-teman tuh 10% atau bisa lebih ya, bisa lebih. Kayak gitu. Dan kita juga bisa ngambil produk punya orang kayak gitu ya. Jadi uh, enaknya di TikTok itu nggak ini ya, nggak idealis produk punya kita aja kayak gitu. Kalau kita memang produknya sejenis dan ada komisi lebih baik atau lebih bagus di tempat lain ya kita ambil gitu. Jadi kita bisa dapat dua keuntungan. Yang pertama dari komisi, yang kedua kalau barang kita dari margin kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi ada hal lain kayak gitu yang teman-teman pelajarin, yaitu ads ya, dari ads. Nah, ads ini juga sebenarnya butuh butuh apa ya, kerja keras juga ya, karena di ads ini ada konten teman-teman, ada konten. Jadi kontennya itu harus benar-benar bagus, harus benar-benar masuk ya dari segi pembawaannya dan lain-lain, atau unik kayak gitu. Kebanyakan orang itu mentok di konten kayak gitu ya, mentok di konten, akhirnya orang males nih. Selain nanti juga ada live ya teman-teman. Kalau misalnya yang lain live itu ya ini sebagai tambahan aja sih sepertinya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai ads kayak gitu, hanya mengandalkan live atau affiliate kayak gitu, teman-teman bisa live 24 jam biasanya kayak gitu, atau per 2 jam kayak gitu. Tapi kan live itu memang jualan langsung ya, jadi nawarin langsung live, dan itu juga butuh talent yang benar-benar bisa di depan kamera, atau teman-teman juga berani kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak berani di depan kamera itu biasanya dia ya pakai ads gitu ya. Contohnya saya itu salah satunya, saya pakai ads juga affiliate juga, walaupun yang live itu tim saya kayak gitu. Nah, saya akan membahas tentang ads-nya saja ya teman-teman. Jadi gini, ads-nya saja. Jadi memang ads ini kalau misalnya orang baru mungkin akan bertanya-tanya ads itu seperti apa.
kayak gitu. Tapi kalau orang yang sudah pernah bermain Facebook Ads, Google Ads atau Marketplace Ads dan lain-lain, ke ads TikTok itu mudah kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, saya punya ini ya ads ya, campaign kayak gitu ya, campaign beberapa campaign nih teman-teman. Ini campaign sudah saya jalankan dari Juni 2022 ya. Ini kalau sepanjang masa sebenarnya eh, apa namanya sebelum Juni saya sudah pakai sih sebenarnya ini, tapi ini sepanjang masanya di Juni kayak gitu karena saya biar nggak ribet aja sepanjang masanya Juni 2022. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Contohnya ini total saya sudah mengeluarkan sekitar 22 juta. Ini satu campaign aja ya, belum yang lain. Kalau total total sama yang lain itu 28 juta. Hampir 30 juta gitu dah. Dari bulan Juni sampai sekarang Januari kayak gitu, teman-teman. Nah, di level ads itu ada namanya campaign, terus ad group dan iklan ads kayak gitu ya. Nah, ini campaignnya kalau misalnya teman-teman bingung kayak gitu bisa apa namanya buka video saya yang awal kayak gitu. Di situ masih ada pemula ya, masang iklan itu kayak gimana. Ini udah lanjutan ya teman-teman. Jadi di sini contohnya ini saya klik campaignnya ini ya, campaign. Nah, satu campaign itu bisa beberapa ads target. Nah, ads targetnya di TikTok itu lebih mudah teman-teman daripada ads targetnya di Facebook Ad. Nah, karena dia simple banget. Jadi kita tuh cuman kalau kita produknya olahraga ya cuman nargetin orang-orang yang seneng olahraga, udah kayak gitu doang. Terus tinggal masukin apa namanya anggarannya aja, anggarannya teman-teman berapa. Nah, contohnya ini anggarannya saya 500.000, 350.000, 200.000. Jadi ads targetnya banyak nih. Jadi ada ads targetnya berdasarkan target minat, ada berdasarkan memang dia apa namanya umur gitu. Karena ada beberapa umur yang itu tuh cuman umur muda doang gitu lah, 25 tahun sampai 35 tahun kayak gitu. Yang ke atasnya udah nggak ada gitu. Memang umur-umur di TikTok itu emang umur-umur generasi muda gitu ya. Jadi kalau yang umur-umur ke atas sudah nggak ada atau di bawah itu biasanya nyampah sih kalau ads kayak gini. Misalnya memang ada sih anak-anak kecil misalnya di bawah umur 18 tahun, tapi biasanya kalau kita pasang ads di bawah itu biasanya nyampah, mereka hanya ngeklik ads kita dan kita biasanya boncos gitu teman-teman. Nah, ini salah satunya ads saya, ads group saya, targetingnya banyak nih. Terus nanti kita ke ads iklan kayak gitu. Nah, ads iklan ini saya aktifin satu ini ya. Padahal banyak nih di sini ads iklannya saya coba. Nah, PR-nya di ads itu adalah konten, teman-teman. Jadi kontennya tuh berbeda-beda kayak gitu ya. Kontennya tuh berbeda-beda, angle-nya juga beda, cara menyampaikannya juga beda atau menanggapi komentar dari produk punya kita. Kayak gitu. Misalnya kita kontenin terus kita ads gitu. Jadi biar nyari apa namanya? Audiensnya kayak gitu. Nah, contohnya ini. Jadi yang diaktifin saya satu ini ya, teman-teman. Ini baru diaktifin barusan kayak gitu. Jadi mungkin hari ini nggak ada konversi, teman-teman. Nah, misalnya ini sepanjang masanya ya, kayak gini. Nah, ini dia konversinya, teman-teman. Konversinya itu sudah 281 ya, teman-teman. Nanti di sini tuh sebenarnya bisa digali ya dari kalau misalnya ini 7 hari kayak gini. Nah, ini tuh bisa digali, teman-teman, jamnya. Nah, ini jamnya bisa digali, terus semuanya tuh bisa dikali biaya dan lain-lain kayak gitu. Itu total biaya, tayangan, konversi di sini nih. Nah, itu bisa kita gali lah lebih dalam kayak gitu. Sebenarnya siapa sih yang beli tempat kita? Audiens ini juga bisa digali nih teman-teman nih.
Kalau 7 hari ini bisa dikali nih, kayak misalnya gendernya, age-nya nih kayak gini 25 tahun sampai 34 tahun kayak gitu ya. Jadi lebih banyak. Nanti teman-teman bisa mengkreasikan targeting khusus untuk umur 25 sampai 34 tahun. Wah, kita di sana aja kayak gitu. Nah, tapi teman-teman tuh biasanya bingung tuh di sini, di apa istilahnya eh iklan ya, di iklan. Nah, iklan itu cara ngitung iklan gimana sih gitu. Nah, sebenarnya simpelnya cara ngitung iklan itu adalah iklan itu kan yang dipertanggungjawabkan ya. Jadi oh ini ada bawahnya ya. Iklan itu yang dipertanggungjawabkan yang pertama. Oke, di sini ya, teman-teman. Nah, iklan itu yang dipertanggungjawabkan adalah apa? Budget ya. Budget iklan ya. Yang dipertanggungjawabkan pertama adalah budget iklan. Budget iklan yang dikeluarkan. Ya, budget iklan yang dikeluarkan itu berapa? Terus hasilnya juga berapa? Hasil yang didapat. Nah, hasil yang didapat gitu tuh berapa? Kayak gitu. Nah, contohnya ini. Misalnya budget iklan yang dikeluarkan adalah 16 juta kayak gitu ya. Ini keseluruhan ya, teman-teman. Misalnya 16 juta misalnya. Dibagi itu hasil yang didapat itu 281 kayak gitu. Nah, dia punya per cost per akuisisinya adalah 56.000 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau jual produk ini diusahakan marginnya lebih tinggi dari cost akuisisinya kayak gitu. Karena cost akuisisinya 50.000 kayak gitu. Paling tidak teman-teman punya margin di produk ini sekitar 100.000 minimal kayak gitu. Jadi setengahnya untuk iklan ads, setengahnya untuk teman-teman. Tapi juga jangan lupa ada biaya di platform itu sendiri harus dihitung ya, biaya apa platform. Contohnya TikTok ini gitu. Nah, itu juga harus dihitung. Tapi kalau TikTok tuh murah, masih murah kayaknya. Kayak gitu. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Jadi jangan pusing-pusing, sebenarnya ada rumus-rumus, mungkin setiap setiap apa namanya aliran itu beda-beda ya, yang nerangin di YouTube kan banyak ya. Setiap aliran mungkin beda-beda. Kalau kalau saya sih modelnya simple aja sih. Iklan yang kamu keluarkan, budget yang iklan kamu keluarkan, terus dapatnya berapa? Udah, itu aja CPA. Karena patokannya adalah CPA. Karena ada yang matok juga CTR-nya, ada yang matok juga mungkin ROI-nya kayak gitu. Ada juga yang matok di ROI-nya misalnya. Ini kalau saya ke CPA ya. Kalau saya lebih ke CPA, tapi ada juga yang matok di ROI atau ROAS. ROAS. Jadi iklan yang dikeluarkan itu omset yang didapatkan itu berapa? Omset keseluruhan biasanya kayak gitu, teman-teman. Jadi ROAS-nya itu nanti distandarkan. Kalau ROAS ads itu minimal itu katanya sih 3 gitu. 3 itu udah lumayan sehat lah. Sehat katanya gitu ya. Tapi tergantung juga sih sebenarnya. Itu sehat nggak sehat tuh tergantung kita yang punya bisnis gitu ya. Kita yang punya produk. Kadang ada ROAS di sini tuh ada 2 misalnya gitu, itu gak sehat, tapi ada orang juga oh itu sehat, atau lebih dari itu, ada yang 5, ada yang 10 kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman apa namanya cari sendiri kayak gitu. Nah, kalau saya biaya iklan tuh kayak gini. Jadi biaya yang dikeluarkan itu sama dengan berapa? Misalnya 60. Nah, ini CPA-nya ini. Nah, CPA ini cost per akuisisinya gitu ya. Kalau kita tarik ya di sini ya. Nah, gini ya. Nah, ini CPA tuh ini jumlah rata-rata uang yang Anda belanjakan untuk perkonversi. Jadi perkonversinya tuh 60.000. Jangan sampai perkonversi 60.000 margin teman-teman 50.000 atau 60.000 kayak gitu. Nah, teman-teman nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, kalau ini perhatikan gak Mas CVR. Nah, CVR itu persentase hasil yang Anda dapat dari semua klik iklan Anda. Sebenarnya ini
ngikut dari apa yang kita bikin gitu, dari videonya juga, dari ads-nya juga. Kadang kita nggak bisa matok ini ya, yang bisa kita rem adalah ya ini biayanya aja gitu. Tayangan bisa nggak Mas? Nah, tayangan juga sebenarnya per CPM-nya berapa nih? Dari per CPM-nya itu 13.000, ada yang 15.000, ada yang 8.000 kayak gitu ya. Itu tergantung juga yang dikasih dari si TikTok itu sendiri gitu. Kalau CPM ini kan apa, rata-rata uang yang kita bayarkan, misalnya ini 13.000 per 1.000 impresi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tayangan itu 1.000 kayak gitu, ya kita bayarnya 13.000 kayak gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya CPM ini juga tergantung kita dikasihnya berapa. Jadi nggak bisa dipatok kayak gitu ya. Nah, ada CPC juga. CPC itu apa? Nah, tinggal gini aja, jumlah rata-rata uang yang sudah Anda belanjakan dalam satu klik. Jadi per kliknya tuh segini. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa biaya. Kalau saya lebih ke biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu dapat hasil ya, hasil enggak yang kita dapatkan. Yang hasil yang kita dapatkan tentunya dikonversi kayak gitu. Hasil yang kita dapatkan nanti dapatnya ke CPA gitu ya. CPA ini menentukan barang teman-teman itu di kisaran berapa. Nah, kebetulan produk punya saya itu CPA rata-ratanya itu dan CPA targetnya saya itu sekitar 60.000 kayak gitu. Jadi kalau nah kayak di sini 88.000, 77.000, 100 dan lain-lain ini jelek kalau saya. Karena saya rata-rata di CPA saya KPA kan gitu ya. Aturannya adalah 60.000 kayak gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari itu saya matikan. Contohnya kayak gini. Nih gitu ya. Nih. Ini saya matikan kayak gitu karena tidak masuk di rumus saya kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ternyata punya marginnya 200.000, CPA-nya 60.000 atau 50.000, itu masih masuk teman-teman. Masih langsung aja genjot terus gitu. Dan jangan lupa sebenarnya iklan itu tidak hanya ads aja gitu ya. Ada sisi lain. Tadi ada live ya. Nah, di sini affiliate dan live. Nah, misalnya kayak gini ya, affiliate dan live kayak gitu. Jadi teman-teman tidak hanya lewat konten ads, tapi saya melihat dari ads-nya kayak gitu. Nah, itu teman-teman seperti itu cara simple, mudah dan praktis. Sebenarnya iklan itu apa yang kita keluarkan biaya itu terus berapa hasil yang kita dapatkan kayak gitu. Itu teman-teman cara istilahnya melihat ya, menghitung iklan di TikTok kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya ilmunya bermanfaat, informasinya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan bisa komen. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.